Acara ini didukung oleh Saya untuk menjaga kesehatan di rumah, apalagi kondisi sekarang ya lagi pandemi begini, saya sangat menganjurkan keluarga di rumah untuk masak sendiri di rumah. Hari ini saya membuat nasi Hainam karena di rumah anak-anak saya sangat suka sekali makan nasi Hainam. Biasanya mereka membeli yang non veg ya. Terus sekarang saya mengajak anak-anak saya untuk belajar makan vegetarian. Menu kedua, saya akan membuat minuman smoothie Sunkist Banana. Karena saya di rumah sering membuat jus, jadi saya mix sendiri. Kalau yang enak, anak saya minta repeat dibikinin lagi gitu. Halo pemirsa Dai TV di rumah, ketemu lagi dengan saya Mama Sofi di Dapur Mama. Di episode kali ini saya akan memasak menu masakan yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Menu yang pertama saya akan memasak nasi Hainam bebek panggang, dan yang kedua smoothie Sunkist Banana. Yuk langsung aja kita memasak di Dapur Mama Sofi. Pagi ini saya akan masak menu nasi Hainam. Bahan yang kita butuhkan: sekarang kita mencincang bawang putihnya ya, kita geprekin dulu supaya lebih mudah kita membersihkan kulit bawang putihnya. Biar tidak kelihatan ada pemakaian dari bawang putihnya, kita mencincangnya harus agak halus sedikit ya. Jadi waktu kita tumis, terus kita campur dengan nasinya setelah jadi tidak ada kelihatan bentuk butiran dari bawang putihnya. Oke, next selanjutnya saya akan mengupas jahe. Jahenya nanti teksturnya kita hanya pakai diiris saja ya. Jadi pada saat makannya tidak menggigit dari jahenya, kita hanya mengambil aromanya saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan menumis jahe yang sudah saya potong tadi dan bawang putih yang sudah saya cincang. Pertama kita masukkan minyak wijennya kurang lebih 5 sendok makan. Setelah minyaknya panas, kita masukkan jahenya terlebih dahulu. Kita tumis jahenya sampai aromanya wangi. Oke, ini jahenya sudah tercium wangi. Terus kita masukkan bawang putih yang kita cincang tadi. Kita tumis sampai dia warnanya kuning. Pada saat kita menumis bawang putih sama jahenya,
Kita juga tidak boleh apinya terlalu besar karena nanti bawang putihnya matangnya tidak merata. Jadi kita pakai api sedang aja. Jadi kuningnya itu dia merata. Jadi sampai dalam bawang putih juga dia jadi kriuk-kriuk begitu. Kalau misalnya kita apinya terlalu besar, jadi bagian luarnya aja dia sudah menguning. Sedangkan bagian dalam dari bawang putihnya masih berasa lembek. Jadi wanginya itu kurang. Ini udah siap kita campurkan dengan berasnya. Kita siap untuk masak di rice cooker. Oke, langkah selanjutnya saya akan memasak nasinya ke dalam rice cooker. Kita tuangkan terlebih dahulu beras yang sudah saya cuci tadi dengan airnya. Berasnya 500 gram dan airnya kira-kira 800 ml. Nanti kalian juga tergantung dari jenis berasnya yang di rumah ya. Misalnya kita di rumah, kita ada stoknya nasi merah atau sekarang ini ada nasi hitam. Kalau kita menggunakan beras merah atau nasi hitam itu lebih sehat lagi. Karena dia mengandung karbohidratnya lebih sedikit. Setelah itu kita masukkan tumisan yang saya tumis tadi, jahe dan bawang putih. Kita masukkan ke dalam berasnya. Setelah itu kita masukkan bumbu dapurnya, garam kurang lebih 2 sendok, kaldu jamurnya untuk menambah gurihnya ya. Kita menggunakan 3 sendok. Ladanya sedikit, secukupnya ya selera. Setelah itu kita aduk rata. Oke, nasinya siap untuk dimasak. Kita tekan start. Kita pilih dulu menu function di nasi kering ya. Kita tekan timer, terus baru kita tekan start. Kurang lebih kita masak nasi ini 30 menit. Di sini sangat bagus sekali alatnya ada menunjukkan waktunya 30 menit. Sambil menunggu nasi Hainamnya matang, next selanjutnya saya akan membuat lauk pelengkap dari nasi Hainamnya. Saya akan memasak tahu telur kecap bumbu rempah-rempah. Bahan yang saya pergunakan: langkah pertama kita potongkan dulu tahunya. Oke, next selanjutnya saya akan menggoreng tahunya. Kita tuangkan dulu minyaknya di dalam wadahnya. Kita tunggu sampai panas baru kita masukkan tahu ke dalam penggorengan. Ini minyaknya sudah mulai panas, kita masukkan tahunya. Nanti kita goreng sampai golden brown ya. Kalau kita menggunakan alat penggorengan elektrik ini, dapur kita lebih bersih, jadi percikan minyaknya itu nggak kemana-mana gitu. Nah, pemirsa di rumah, sekarang tahunya sudah mulai warnanya golden brown gitu ya, udah mulai kuning.
Karena kan ini tahunya kita masukin di dalam supnya. Jadi kita menggoreng tahunya itu harus ada kulit yang crispy juga. Jadi pada saat kita makan dia nanti jadi ada kelembutan dari crispy-nya tahunya itu. Selanjutnya kita akan membuat supnya. Kita masukkan airnya ke dalam panci supnya. Mama-mama di rumah coba lihat airnya sudah mendidih ya. Kita masukkan cabai, kita bagi 3. Kalau misalnya mau pedas kita boleh kasih lebih. Kita ambil 3 buah cabai keritingnya, terus kita masukkan kayu manis kurang lebih 4 cm, terus kapulaganya kita masukin 3 buah, bunga lawangnya kita masukin 3, terus kita kasih cengkehnya 3 aja ya, kita untuk mengambil aromanya. Terus kita masukkan bubuk tumbar. Oke pemirsa di rumah, sekarang kita masukkan kecap manisnya. Kita kasih kecap asinnya yang light punya kurang lebih 2 sendok makan. Terus kita kasih yang darknya, karena kan nanti tahunya ini kita mau mengambilkan warnanya yang kecoklatan. Jadi kita menggunakan kecap asin yang dark, yang gelap. Cukup kita kasih 1 sendok makan. Terus habis itu kita masukkan pala, kita parutkan sedikit. Kita kasih bumbu dapur, garam sedikit, kaldu jamur, kita kasih lada sedikit. Kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit, baru nanti kita masukkan tahu dan telurnya, karena kita mau mengambil aroma dari rempah-rempahnya ini dulu. Setelah 10 menit kita masukkan telur yang sudah kita rebus, kita masukkan ke dalam supnya. Kita masukkan tahu yang udah kita goreng tadi. Sekarang kita tutup. Kita diamkan sampai kurang lebih 30 menit. Oke pemirsa di rumah, setelah 30 menit ini supnya sudah mendidih. Tahu kecapnya sudah matang, kita sisihkan dulu. Karena saya hobi masak ya, jadi alat-alat masak saya di rumah juga harus mendukung. Kenapa? Supaya waktu saya tidak habis kelamaan di dapur gitu, dan juga makanan yang kita olah juga hasilnya lebih maksimal gitu kalau alatnya itu mendukung. Oke pemirsa di rumah, karena hari ini saya memasak menu nasi Hainam bebek panggang, sekarang saya mau membuat bebek panggangnya. Tapi bebek panggangnya ini bukan bebek yang asli, saya mengambil bahannya dari kulit kembang tahu basah. Bahan yang kita gunakan Oke, sekarang kita masukkan kecap hitamnya setengah sendok makan, kecap asin 1 sendok makan. Terus kita ambil saus vegetariannya 1 sendok makan. Kita kasih minyak wijen 1 sendok makan. Kita kasih garam sedikit.
Dan juga kita ambil kaldu jamurnya. Kita aduk jadi satu sampai merata. Setelah kita campur rata semuanya, nanti begini ya mama-mama di rumah ya. Tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu dia mengental sekali. Untuk membuat bebeknya, sausnya tadi kita lumurin ke kulit kembang tahunya. Sebenarnya ini ya kalau bebek panggang ya, ada juga yang sudah jadi yang bahan vegetarian, yang terbuat dari protena. Tapi kita berkreasi yang lebih alami lagi, kita menggunakan kulit kembang tahu. Kulit kembang tahu juga kan bahannya dari kacang kedelai ya. Jadi ini juga mengandung proteinnya cukup bagus untuk kesehatan tubuh kita. Setelah rata kita oles, kita masukkan ke dalam mangkok, siap untuk kita kukus selama 30 menit. Oke pemirsa di rumah, sekarang saya akan mengkukus kulit kembang tahu yang sudah saya lumurin dengan sausnya. Oke pemirsa, setelah saya kukus selama 30 menit, ini hasilnya. Dan sekarang kita siap untuk memanggang bebeknya ini. Wadahnya kita olesi dengan minyak wijen terlebih dahulu. Aluminium foil kita udah olesin dengan minyak wijen. Sekarang kita siap untuk memanggangnya di dalam oven. Kita menggunakan suhu 180 derajat. Waktu yang kita gunakan kurang lebih 10 menit. Oke, kita buka ovennya. Wow, cantik sekali. Warna kulit kembang tahunya sudah warna kecoklatan seperti bebek yang dipanggang. Selanjutnya saya akan memplating nasi Hainamnya biar makanan kita lebih menarik lagi. Habis itu kita kasih tahunya terlebih dahulu ya. Kita potong tahunya. Kita kasih kentang balado. Kebetulan tadi pagi saya ada masak kentang balado, jadi saya kompletin bersama dengan nasi Hainam. Untuk menambah ada sayurannya, saya kasih timun, kita potong-potong. Terus selanjutnya kita akan potong bebeknya. Kita potongnya pisaunya agak miring ya, jadi hasilnya cantik gitu. Oke, setelah bebeknya kita potong, kita taruhkan bebeknya di atas nasinya. Untuk menambah rasa lagi, kita kasih saus di atasnya. Terus kita kasih sambal. Sambalnya ini khas kita makan nasi Hainam karena dia terbuat dari cabai keriting merah,
dan juga ada jahe, dan juga ada bawang putih. Untuk rasa asamnya kita menggunakan cuka apel. Nah, pemirsa di rumah, saya sudah selesai memasak nasi Hainam bebek panggang. Selamat mencoba! Kalau kita memasak ya, sebaiknya tuh kita harus happy gitu. Jadi masakan yang kita masak baru kita dapat cita rasanya yang enak juga gitu. Sekarang saya akan membuat menu kedua, smoothie sunkist banana. Bahan yang kita perlukan: saya akan mengupas buah sunkistnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan banana yang sudah kita bekukan. Terus kita masukkan whipping cream cair sebanyak 100 ml. Terus kita masukkan whipping cream bubuknya 2 sendok makan. Terus terakhir kita menggunakan es batu. Kita siap untuk memblendernya. Kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah kita kasih whipping cream yang foam whipping cream, terus kita taburin dengan coklat cherries. Menu pertama saya nasi Hainam bebek panggang, dan juga saya ada memasak telur tahu kecap bumbu rempah-rempah. Mama-mama di rumah, kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk berangkat ke Singapura untuk menikmati nasi Hainamnya, karena mama-mama bisa mencobanya di rumah. Ini menu kedua saya, smoothie sunkist banana. Selain rasanya segar dan juga aroma wangi banananya sangat berasa waktu kita meminumnya, dan juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke pemirsa, tak terasa 2 menu sudah saya bagikan di Dapur Mama kali ini. Saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya, Mama Sofi, terima kasih dan selamat mencoba.